Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah di kesempatan malam yang indah, malam yang adem, malam yang teduh sudah hadir bersama kita di channel beliau Ustadz Johan Ariansyah dan bersama saya Kang Mus. Bersama saya Kang Mus. Salam kenal kalau yang belum kenal, kalau yang udah kenal ya udah kenal mah. Kalau udah kenal nggak usah nanya lagi ya. Hari ini bukan hari ini, malam pagi lah ya. Pagi menjelang malam menjelang pagi. Sedikit ingin diurai perihal tentang bab wudu. Baik rukunnya, syarat sahnya. Mungkin itu. Kalau memang sempat waktu, tata caranya berarti Ustaz ya? Ya. Tata caranya. Dengan demikian, kayak udah mau selesai aja dengan demikian. Baru juga mau mulai. Itu selanjutnya, diperkenankan mohon pencerahan, penjelasan, dan pemaparannya pada guru kita tercinta, Ustadz Johan Ariansyah. Silakan, monggo Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mudah-mudahan di bincang-bincang malam ya. Bincang-bincang malam. Bincang-bincang malam menjelang pagi ini, mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan, Amin. mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Karena apa yang kita perbincangkan malam ini itu luar biasa. Jadi salah satu praktek ibadah yang memang satu ibadah ini mencakup untuk keseluruhan. Banyak ini ya, banyak kepentingannya ya. Banyak kepentingannya. Jadi untuk kita baca Al-Quran, terus kemudian sholat, tawaf, wah pokoknya banyak nyangkut ibadah lain saja. Banyak menyangkut ibadah lain. Nah, kemudian kita dari apa dulu nih? Dari rukun. Mungkin atau memang pemahaman tentang wudhu dulu kali Ustaz. Wudhu dulu ya. Apa sih itu wudhu itu apa sebetulnya? Iya. Jadi wudhu itu, nama wudhu ismun li ghusli ba'dil a'dha. Jadi wudhu itu adalah sebuah nama yang memang diperuntukkan untuk yaitu membasuh sebagian anggota tubuh. Sebagian. Kalau keseluruhan berarti ghuslu, mandi. Benar. Itu kalau sebagian itu namanya wudhu. Kalau keseluruhan sekaligus namanya nyemplung. Nyemplung, iya. Karena ada bluk gitu. Iya, nyemplung itu namanya. Tapi nggak malam-malam udah nyemplung. Kan kalau mandi kan guyur-guyur kan nggak langsung kan. Kalau pengen langsung namanya. Lanjut Ustaz. Kata lain dari wudhu itu adalah al-hasanu wal jamal. Jadi wudhu itu bagus dan elok lah. Jadi makanya bersangkutan dengan salah satu hadis Nabi ya. Jadi orang mukmin itu di akhirat kelak, jadi mukanya itu akan bercahaya. Maka kata-kata itu tuh, hadis Rasul itu oleh ulama fikih dijadikan sebagai kata lain daripada wudhu. Itu hasan, bagus, jamal, elok. Gitu. Jadi kelak di yaumil akhir nanti mukanya bercahaya. Mukanya bercahaya dengan asar wudhu. Asar wudhu itu bekas wudhu orang mukmin. Oh, yang pernah kesentuh wudhu ya? Ya, yang pernah kesentuh wudhu. Meskipun hitam. Hitam tetap bercahaya. Tetap bercahaya. Kayak apa ya? Kayak oli ya. Nah. Oli kan bercahaya. Mukanya khawatirnya kalau pemirsa kalau belakangnya bercahaya berarti itu kunang-kunang ya. Ingat itu berarti bukan karena wudhu itu. Jadi itu ya pengertiannya. Pengertian. Itu baru pengertian menurut bahasa. Menurut bahasa ya. Menurut bahasa. Menurut syariat. Jadi kalau artinya menurut bahasa itu ya berarti umum kan, lebih ke umum. Jadi setiap kita cuci muka itu namanya wudhu gitu. Itu bahasa. Cuci bahasa. kaki itu wudhu juga.
Tapi kalau menurut syara, artinya ulama fikih, jadi wudu itu adalah sebuah nama yang diperuntukkan untuk membasuh anggota tubuh yang dikhususkan. Tertentu berarti. Tertentu. Oh, berarti nggak keseluruhan. Nggak ya? keseluruhan. Jadi tertentu berarti sudah ditentukan dong? Iya, Oke. sudah ditentukan. Nanti kita ketentuannya di selanjutnya lah. Ya ini kita ya sambil ya ngerayap apa lah. Ngerayap punggung lah ya. Nah, gitu. Dan biniatin maksusatin. Niatnya pun Harus khusus. harus khusus. Jadi anggota tubuhnya khusus yang kita basuh, Niatnya juga harus khusus. juga khusus. Ala wajhin maksusin, dan prakteknya pun Khusus khusus juga. juga. Prakteknya pun khusus. Kenapa di sini ada kalimat prakteknya khusus? Nah, di sini nanti ada wudhu yang prakteknya berbeda. Ada yang Gitu. Contoh, misalkan ya madhab Imam Syafi'i prakteknya begini. Gitu. Dan madhab Imam Malik praktek wudhunya berbeda. Gitu. Artinya kalau kita mengikuti perjalanan ibadah Imam Malik, berarti wudhunya juga prakteknya beda ya. Iya, Karena gitu. mungkin berpengaruh dengan pembatalannya yang berbeda juga. Pembatalannya yang berbeda, nanti kita bahas ke depan. Yes, ya. Gitu. Nah, itu hebatnya dari teks bahasa Arab ini, ada wudhu, ada wadu, ada dua, ada wadu dan ada wudhu. Kalau wadu apa? Nah, kalau wadu, wawnya di fathah ya, wawnya di fathah itu ismun lima il wudu. Jadi air yang diperuntukkan untuk berwudu itu namanya wadu. Oh, wadu itu berarti airnya. Medianya. Gitu. Kalau wudu prakteknya. Wudu itu prakteknya. Wudu itu prakteknya. Nah, banyak kita sebelum kita nanti mengkupas bagaimana caranya, insya Allah ada tahap-tahapnya. Ada nanti prakteknya kayak gimana, terus kemudian pembatalannya seperti apa, sunnah-sunnahnya biar kita lebih pahalanya lebih dapat banyak lah. Caranya gimana, tapi lebih terpenting ini yang dipermasalahkan dalam berwudu ini kemauannya dulu. Niat apa? Keinginan kita untuk berwudu. Maka berarti di sini kita harus memahami apa saja sih keistimewaan daripada berwudu. Keutamaannya lah ya. Keutamaan itu apa sih berwudu. sebetulnya kan? Nah, seperti itu. Jadi nantinya kita itu ada daya tarik. Ada daya tarik dan berwudu itu tidak diperuntukkan untuk sholat saja. Berarti banyak hal. Nah, banyak hal. Kalau sudah tahu keutamanya ya. Nah, pertama yaitu hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Imam Bazar, ya oleh Imam Bazar. Jadi kata Rasulullah gini, la yusbihu abdunil wudu'a illa ghufira lahu ma taqaddama min danbihi wa ma ta'akhkhara. Artinya seseorang yang menyempurnakan wudunya, artinya wudunya menyempurnakan itu wudunya rapi gitu kan. Wudunya rapi. Nah, si pelaku ini nantinya itu akan diampuni dosa-dosanya. Mata kodama, dosa yang dahulu, wa mata akhir, dan dosa yang akan datang. Yang belum kita lakukan. Yang belum kita lakukan. Berarti cukup wudu aja ya? Cukup wudu aja, Pak. Nggak usah sholat dong? Iya. Nggak usah zakat, nggak usah apa? Nggak usah. Salah menurut saya. Nah, jadi apakah mungkin, kok bisa gitu kan? Ya seperti tadi kan, ya kita ngapain harus sholat kalau begitu? Nah, jadi gini. Jadi dampak daripada kehebatan lah katakanlah. Kehebatan wudu, bisa-bisa wudu itu udah menjelma ibaratnya ke tubuh kita. Jadi si tubuh kita ini tidak akan melakukan maksiat. Oh, maksudnya ke sana. Ke sana. Terus kemudian berkeinginannya untuk melaksanakan ibadah saja. Hal-hal yang baik lah ya. Nah, dampaknya itu. Ya. Makanya wa mata akhir gitu. Bukan berarti setiap kita melakukan kesalahan akan diampuni enggak gitu juga. Jangan senang dulu pemirsa. Jangan dulu. Ya. Maksudnya ini dampaknya kita akan lebih setelah kalau kita sering wudu itu mungkin dampaknya kita bisa selalu mendorong kita untuk berperilaku atau berkelakuan baik termasuk ibadah. Itu. Ya.
Itu maksudnya kesadaran. Itu ada hadis qudsi ya. Ada hadis qudsi gini. Jadi kata Allah, jadi kalau dia itu sudah menjadi kekasih saya, maka aku akan menjadi telinganya, aku akan jadi tangannya, aku akan jadi matanya, aku akan jadi kakinya. Yang dekat itu ya. Itu maksudnya itu, jadi matanya aku akan jaga, tangannya aku akan jaga, dan kakinya aku akan jaga. Maksudnya dijaga di situ enggak enggak digerakkan ke Maksiat. Nah, itu maksudnya. Subhanallah. Subhanallah ya. Itu jadi Akal sehat. Akal sehat. Masya Allah. Itu salah satu keutamaan yang luar biasa ya. Artinya keutamaan yang memang berdampak positif. Jadi cuman ya jangan jadi alasan ketika memang wudu udah cukup menghapus dosa yang lalu dan akan datang, ya cukup dengan berwudu, ya nggak begitu. Iya. Itu artinya saking luar biasanya wudu. Demikian barangkali. Itu mungkin lanjut ke berikut Ustaz ya. Boleh. Lanjut ini ke yang fardu wudunya dulu kali ya Ustaz ya. fardu atau wudu. Nah, di sini kita lanjut ke sesi selanjutnya, yaitu tentang fardu wudu atau kata lain rukun wudu. Nah, rukun wudu, jadi dalam ayat Al-Qur'an itu dinyatakan ada 6. Ada 4. Ada 4 ya. Ada 4. Dalam Al-Qur'an itu ada 4. Nah, dari ayat yang menjelaskan tentang rukun-rukun wudu di ayat Al-Quran itu di surat Al-Maidah ayat ke-6. Ayat 6 surat Al-Maidah. Surat Al-Maidah ayat ke-6, silahkan pemirsa kalau sambil kita buka-buka Al-Quran boleh dibuka surat Al-Maidah ayat ke-6. Jadi bunyinya, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn. Artinya, wahai orang yang beriman, jika kita hendak melaksanakan sholat, maka kita diwajibkan membasuh wajah, membasuh tangan sampai sikut. Sampai sikut. Nanti penjelasan rincinya kita sampai sikut itu kayak gimana gitu kan. Okay. Wamsahu biru'usikum, dan usaplah kepala. Nah, biru'usikum. Jadi di sini mengusap kepala pun di antara 4 mazhab itu berbeda-beda. Oh, beda-beda caranya ya. Iya, jadi satu ayat itu, satu kalimat itu dari keempat mazhab itu berbeda-beda caranya. Ditafsirkan berbeda. Warjulakum ilal ka'bain, dan kemudian yang keempat, basuhlah kaki ilal ka'bain sampai mata kaki. Itu ayat Al-Quran, berarti membasuh muka, membasuh tangan, terus kemudian mengusap kepala, kemudian dua kaki, dan kedua kaki, berarti 4. Nah, jadi di sini kita perlu ketahui bahwa bukan berarti Al-Quran ini sudah belum lengkap ya. Karena kan kita ketahui bahwa rukun wudhu itu bukan 4 saja. Butuh niat gitu kan. Ada 6 ya sudah. Ada 6. Nah, yang 2 lagi kemana nih? Nah, yang 2 lagi itu dijelaskan dalam hadis Rasul, innamal a'malu binniyat itu. Jadi artinya segala hal yang memang memiliki kebaikan lah, itu diharuskan ada niat. Itu. Baru 5 Ustaz, satu lagi belum ini? Yang ke-6-nya itu di akhir, tartib. Oh, dia harus berurutan. Harus berurutan. Nggak boleh yang belakang dahulu di belakang kan. Berarti ada urut-urutan ya. Nah, di sini salah satu bentuk bahwa Islam itu rahmatan lil alamin, itu salah satunya ke situ. Jadi sebetulnya gitu kan. Artinya gini, kenapa sih Islam itu harus segala perjalanan ibadah itu harus tartib gitu kan? Jadi ya namanya tartib itu kan mentertibkan gitu biar enak dipandang. Makan gitu kan? Di restoran ini aja kayak junk food itu kan harus ngantri Ustaz. Iya gitu. Makanya antrilah, ada lagunya ya. Apa tuh? Antrilah di loket kan gitu. Antrilah di loket. Gojek Pop kalau nggak salah. Ya seperti itu.
Berarti kudu ngantri. Kudu ngantri lain ngarti. Kudu Kudu ngantri. ngantri. Muntah ngantri, mau ngerti. Gitu. Iya kan, kalau nggak ngantri kan nggak mau tahu yang di depan apaan lu kan nggak. Nah, Itu. Jadi Islam itu betul-betul mengatur luar biasa. Jadi andaikan tidak, jadi bahasa ngantri itu ya itu metode lah. Metode yang memang dipermusyawarahkan nih Pak nih. Dipermusyawarahkan sama ulama-ulama kita, guru-guru kita gitu. Jadi supaya Islam ini tertata rapi gitu. Biar memang berurutan tadi ya. Makanya alhamdulillah mungkin di video sebelumnya kan kita membahas tentang air nih. Salah satu air yang kemarin yang sudah mensisikan. Ini kan salah satu syarat juga kan, satu syarat untuk berwudu kan airnya harus bagaimana kan. Mungkin ke berikutnya syarat-syarat wudu kali Ustaz ya. Syarat-syarat wudu. Syarat-syarat wudu nih. Syarat-syarat wudu, ada sunnah wudu, syarat-syarat wudu. Nah ini nih syarat-syarat wudu. Jadi beda nih, ada syarat, ada rukun. Nah, ini syarat ini sebelum rukun. Nah, kalau syarat itu adanya harus sebelum rukun, artinya sebelum berwudu kita. Jadi artinya sebelum berwudu ini, jadi kita itu syaratnya itu harus ada dulu, harus sesuai dulu. Rukun makan apa kan? Syaratnya apa ya? Syaratnya kudu ada piring sama nasi dulu. Nah, itu bukan berarti piring mau dimakan kan? Jadi syaratnya harus ada piringnya, nasinya, masak dulu. Kang Gus ini pernah makan piring nggak? Alhamdulillah. Kalau makan di piring pernah belum? Belum pernah. Belum pernah ya? Iya. Masa piring gitu? Belum pernah. Karena piringnya paling kalau nampan pernah, Ustaz. Pernah. Iya, kalau nampan agak gedean tuh bisa itu. Bisa. Bisa buat didudukin. Jadi syarat-syarat wudu, syarat wudu ya. Syarat wudu itu ada 15. Wah, banyak juga ya. Banyak juga. Jadi lebih 2 kali lipat ya. Rukunnya ada 6. Tapi jangan khawatir. Meskipun banyak yang memang tanpa kita sadari sudah ada di diri kita semua. Hampir semuanya gitu. Kirain harus ngumpulin dulu kemana. Wah, gitu. Jadi hanya ada sedikit lah yang memang belum belum ada gitu. Kalau misalkan itu memang belum ada, harus kita adain gitu. Yang pertama Islam. Yang pertama syarat wudu itu Islam. Artinya ya berarti kalau luar daripada agama Islam berwudu nggak cukup syarat. Berarti nggak sah lah ya. Nggak sah. Gitu. Nggak sah. Dan yang kedua tamyiz. Tamyiz itu kata lain dari tamyiz itu waras, pinter, waras, sadar bisa. Ngerti lah gitu ya. Ngerti gitu kan. Jadi artinya pala yasihu min ghairil mumayyiz. Jadi orang yang belum pinter itu tidak sah. Nah, di sini tidak cukup syarat. Kita itu berarti membahas pinter ini bisa jadi memang enggak ada keterbelakangan mental, enggak ada. Dia itu tetap normal. Akan tetapi dia bisa berkategori minimal bisa membedakan ya, bisa membedakan mana yang mengkilat itu kan, mana tai ayam, gitu. Mana jamblang gitu kan, minimal kan begitu. Kalau di sebelumnya nih di pembahasan ya pokoknya setiap peribadatan itu pasti ada syarat tamyiz ya, pinter. Jadi bisa makan sendiri, terus kemudian bisa cebok sendiri, itu udah mumayyiz. Kalau berdua nggak bisa tuh makan berdua. Kalau makan berdua, maksudnya nggak disuapin gitu. Nggak kenyang ya. Nggak kenyang. Gitu. Jadi terus kemudian dia itu udah bisa paham apa yang kita bicarakan, itu mumayyiz. Mengerti lah ya. Mengerti. Jadi tuh ambil gitu kan, jadi ambil. Itu mumayyiz. Udah paham lah ya. Iya. Terus yang syarat ketiga yaitu an-niqau anil haidi wan nifas, harus suci dari haid dan nifas. Nah, kalau di sini lagi haid lagi nifas nggak bisa wudu dong. Ada di situ juga kan ya. Ada kan katanya kita harus berwudu.
di saat apapun kan, di saat apapun. Jadi nantinya di saat head atau nifas itu, jadi kayak contoh seperti kita lagi hadas besar ya. Jadi hadas besar. Makanya di sini harus kita perhatiin pemirsa ya. Jadi wudhunya itu jangan niat wajib, jangan niat fardu. Niat sunnah. Niat sunnah. Kalau niat sunnah boleh. Boleh. Itu. Ya contoh kan gini. Kita kan nanti nih di pembahasan mandi ya. Jadi sebelum kita mandi wajib, kita itu kan disunahkan berwudu. Nah, permasalahannya kan antara hadas besar, terus kemudian head, nifas ya. Itu kan sama. Artinya sama-sama hadas besar. Oh, benar. Gitu kan? Yang jadi pertanyaannya, kan di sini syarat wudu itu harus suci dari hadas besar head itu dan nifas atau hadas besar. Maka nanti dibahas di bab berikutnya lah ya. Berikutnya, next. gitu kan. Jadi intinya kita tahu segelincir aja dulu. Jadi niatnya itu harus bukan niat wajib, wudunya, niat sunnah. Niat sunnah kalau untuk mensiasati kita biar tetap wudu, gitu. tapi cukup syarat gitu. Tapi kayaknya nggak mikirin wudhu kita ya. Waduh. Itu pemirsa harus kita perhatiin. Pokoknya kita itu jangan lepas berwudhu. Masya Allah. Sekarang, berarti keempat sekarang saja. Keempat. Yang keempat itu an-niqa'u amma yamna'u usulal ma'i ilal basyarati. Kita itu harus suci dari sesuatu atau harus apa ya? Terbebas bersih ya. Lah ya. Harus terbebas. Terbebas dari sesuatu yang menghalangi air kulit. Yang menghalangi air nembus ke kulit. Ke bagian-bagian kulit yang tadi syarat tadi ya. Jadi salah satunya ya beri kita contoh misalkan seperti cat. Cat itu nggak nembus ya? Cat itu nggak nembus itu kan. Terus ngelewat di atas ya cat itu, atau misalkan lem itu artinya itu harus dibersihin dulu. Andaikan ada. Berarti sebelum wudhu dibersihin dulu. Jangan sambil wudhu sambil bersihin, nggak boleh. Karena nggak cukup syarat. Boleh, bisa dengan artinya sambil wudhu sambil dibersihin bisa. Tapi catatan jangan dulu pindah jika memang belum bersih. Gitu. Berarti bersih dulu. Nah, kita praktekin ya dikit ya. Contoh, misalkan nih di tangan kita ada cat. Udahlah kita sambil wudhu aja lah. Gitu kan? Bersihinnya sambil wudhu. Oh, ini mah gampang. Jadi 1 kali masih ada, 2 kali masih ada, 3 kali hilang. Nah, berarti itu kita itu membasuh tangan baru dihitung sekali. Yang ketiga itu. Karena yang 2 itu dalam rangka membersihkan. Dalam rangka membersihkan. Jadi belum dianggap sah gitu. Setelah bersih baru masuk ke wudhunya. Nah, gitu. Berarti kan kita disunahkan 3 kali ya. Berarti itu kan baru sekali, berarti harus nambah 2 lagi. Berarti secara keseluruhan jadi 5 kan? Biar dapat sunahnya ya. Nah, gitu. Yang 2 niat membersihin ini sambil membersihin cat. Terus kemudian yang ketiganya dihitung pertama karena si catnya baru hilang. Ya berarti baru dapat sunah. Nah, gitu. Itu ya. Tuh baru yang keempat, kelima sekarang. Kita masih kasih contoh juga ya, karena banyak hal tuh di syarat yang keempat ini. Jadi contoh di kuku kita ada tai kuku, itu harus dibersihin dulu. Padahal dia nggak pernah makan di tainya, makan nggak dia tainya ada itu. Iya, bingung dia makannya dari mana pada tai ini. Iya, belum pernah makan padahal ya. Dan dia juga nggak punya WC lagi Pak. Dia bersihin tai kuku. Oh, termasuk tai kuku pun itu hal yang menghalangi saja. Iya. Hal yang dimaksud yang menghalangi, yang perkara harus bersih itu ya. Itu. Terus yang kayak sabun itu termasuk yang menghalangi juga. Kalau sabun, gitu. Contoh misalkan kita sebelum berwudu pakai sabun. Nah gini, kan kemarin tuh kita bahas di bab wudu ya. Jadi bukan di bab wudu, di bab air. Nah, jadi nantinya gini. Andaikan nih di tangan kita ada wudu nih, ada sabun, kita berwudu, kita wudu nih, basuh tangan. Nah, itu si air yang ke bawah itu, yang jatuh dari tangan kita nih. Jadi kalau misalkan dia masih berbusa, berarti kan itu air yang masuk ke
jatuh ke tangan kita, itu kan bercampur dengan Sabun. sabun. Hmm. Sabun itu adalah benda suci. Hmm. Nah, berarti bisa jadi kalau si sabunnya itu lebih banyak, airnya sedikit, berarti kan si air ini bisa hanya berkategori suci. Oh, yang kemarin kita bahas ya. Yang Tidak kemarin kita bahas mensucikan. bisa. Yang kita bahas itu tergolongnya air yang suci tapi tidak bisa mensucikan. Iya. Artinya tidak bisa buat wudhu ya. Jadi alangkah lebih baiknya kalau sabun itu kita bersihin dulu. Bersihin dulu, setelah itu baru masuk wudhu ya. Gitu. Oke. Lebih enak lah. Oke, siap. Lanjut nih. Ya. Kelima lanjut. berarti San. Kelima ya. Ya. Dan syarat yang kelima ala yakuna alal udbi wa ma yughayyirul ma'a. Ini. Jadi Tadi. disyaratkan di tubuh kita, di anggota tubuh kita yang akan dibasuh nih, berarti anggota wudhu ya. Jadi jangan sampai ada yang sekiranya bisa merubah Kemutlakan air lah ya. Kemutlakan air, Atau- baunya, terus kemudian warnanya, terus kemudian satu lagi rasanya. Rasanya. Jadi Contoh, tetap- kalau di sekarang itu kalau pakai hand body, Oh iya. Iya. Benar. terus apa lagi coba? Sunblock. Nggak tahu itu kalau saya Pak. Sunblock itu penangkal radiasi penangkal namanya surya lah. Nah, kalau surya, Sun itu kan matahari. matahari. Block itu jadi bisa Popping block. menghalangi matahari. bisa. Diksi matahari. Nah, Kayak iya. gitu. Oh ada ya? Ada sunblock. Kok Kang Mus ini tahu? Saya sering ke pantai. San. Oh gitu. Jadi, Bukan biar nggak pernah hitam. itu. Pakainya bukan sunblock, konblok dong. Itu buat ngabaledog ya. Kalau konblok itu buat ngabaledog. Komblok. Jadi pada anggota tubuh itu hal-hal yang kira-kira merubah sifat air pada dasarnya itu dibersihkan dulu. Supaya Dibersihkan airnya dulu. bisa masuk. San, ya. Kita bersihin dulu. Tadi misalnya contohnya ya sabun tadi ya. Sabun terus apa lagi? San? Selain sabun, Hand body tentu. hand body kalau zaman sekarang ya. Sekarang. Atau di apa? Atau kalau misalkan kalau yang habis nani ya, itu kan ada tanah tuh. Kalau misalkan kita pas kita habis turun dari sawah, Tanah lempung. karena kan di tangan kita atau di kaki kita kan ada Iya, bekas itu bekas tanah yang bekas menghalangi. tanah, Lengket gitu ya. lengket. Jadi itu harus bersihin dulu. Itu. Baru 5, 10 lagi, 10 lagi. Yang ke-6. Yang keenam. Ke-6. Yang keenam itu al ilmu bipardiyatihi. Kita harus menyadari, harus apa namanya ya? Menyadari ya, tahu gitu kan? Paham tahu ya. Paham. Sadar. Paham bahwa wudhu ini adalah fardu. Oh, kehukumannya itu ya. Hukum wudunya itu bahwasanya fardu. Itu kita harus tahu ya, sadar ya. Ya, contoh jangan gini ya. Kamu lagi ngapain? Lagi wudhu. Emang lagi mau ngapain? Mau sholat. Kok berwudhu? Gitu kan misalkan nih. Terus menurut kamu wudhu ini gimana? Kan mau sholat nih. Ya buat bersih-bersih aja gitu kan. Buat apa lagi tuh? Ya biar seger, Segar-segar. biar adem. Itu. Berarti kan dia tidak apa di situ tidak Tidak paham bahwa wudhu itu adalah satu hal yang fardu. fardu ya. Satu hal yang fardu dalam rangka kefarduan tadi. Ya. Karena wudhu ini kan syarat sahnya sholat. Makanya salah Harus satu tahu itu. syarat ya salah satu dari 15 syarat wudhu itu yang ke-6 tadi, berarti kita harus paham betul kalau wudhu itu pekerjaan wajib. Iya. Atau dalam rangka untuk mengerjakan hal yang wajib tadi. Iya gitu. Kita harus paham itu. Paham. Oke, sekarang yang ke-7. Ya. Mana yang ke-7, tarotan yatakidu anakula alil wudhu. Wah, bukan. Yang ke-7 mana? Al-ma'ut tahur. Al-Ma'utahud. Ya. Jadi air yang kita pakai untuk berwudhu itu airnya harus suci dan Mensucikan. mensucikan. Kemarin kita udah bahas. Gitu. Airnya ini harus suci dan mensucikan. Nggak boleh mustakmal. Terus kemudian kemarin apa lagi tuh? Nggak boleh mutanajis. Nggak boleh mutanajis. Itu yang ke-7 apa ke-8 itu? Itu ke-8. Oh, ke-8. Iya. Berarti yang ke-7-nya itu udah itu yang ke-7 tadi. Tadi ke-6. Alayatakida fardon. Oh, bukan lagi. Beda dikit nih. Mirip. 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 Alayatakida fardon min furudihi sunatan. Jadi
kita sebut tadi di awal ya bahwa Tahu tentang kefarduan rukun wudhu itu satu niat, dua yaitu membasuh muka, terus ketiga membasuh tangan, keempat yaitu ngusap kepala atau rambut, yang kelima cuci kaki, basuh kaki, kedua kaki ya, terus kemudian terakhir Tertib. tatib. Nah di sini di syarat ke berapa? Di syarat Ketujuh. yang ketujuh, jangan bertekad nyuci tangan tadi, basuh tangan tadi itu ditekadin kita sunnah. Sunnah, padahal Jadi itu rukun. salah bertekad. Berarti kalau rukun itu sebetulnya bahasa lain daripada wajib. Ya? Wajib. Kecuali di bab haji. Kecuali bab haji. Kecuali ya? bab haji. Nantilah itu. Mm-mm. Tapi selayang pandang boleh. Dikit dapat. Alhamdulillah. Jadi pokoknya yang rukun-rukun tadi jangan sampai salah kita bertekad bahwa ini adalah sunnah. Menekadkannya ini adalah wajib. Ya, itu. Nah kalau misalkan gini, wah saya nggak tahu, gitu kan? Saya masih kebingungan mana yang rukun, mana yang sunnahnya. Nah udah kita tekadin bahwa seluruh pekerjaan wudhu itu adalah Sunnah, wajib. wajib. Sunnah. Gitu. Seluruh pekerjaan wudhu itu Adalah wajib. Wajib. Lanjut, apa gimana? Ke-8 boleh. 8. Terus Udah tadi yang ke-8 itu mau tohur, airnya harus Suci suci dan dan mensucikan. mensucikan. kalau pengen tahu air yang suci dan mensucikan, lihat video sebelum. Mantap. Lanjutnya 9. 9. Kalau yang 9 izalatun najasatil ainiyah. Jadi kita harus menghilangkan najis yang bersifat ainiyah. Yang penampakan ya. Najisnya tampak. Ada penampakan. Contoh misalkan ada tai ayam di tangan. Habis ngapain itu? Ah, nggak tahu. Jangan habis nyolong ayam lagi. Misal gitu kan. Terus kemudian kalau ada tai cicak di hidung gitu Pak. Gitu. Itu. Atau kalau enggak misalkan habis tidur terus kemudian ada tai cicak di gigi. Itu harus berkumur dulu, bersihin dulu. Kalau ketahuan, kalau dikirain ceres kan mentelan lagi. Itu khawatirnya. Jadi salah tekad dikirain ceres gitu. Keberapa tadi? Menghilangkan najis ainiyah ya. Heeh. Ainiyah itu berarti najis yang nampak lah. Mhm. Najis secara zahir ya. Ya, Najis zahir lah, bukan najis hati barangkali demikian. ya. Terus 10. sekarang ke 10. Yang ke-10 jaryul ma'i ala jami'il udwi. Jadi kita wajib mengalirkan air ke seluruh anggota tubuh, ke seluruh anggota wudhu. Artinya satu yaitu Contohnya tangan lah misal, atau muka lah, muka dulu contohnya. muka nih. Jadi jangan misalkan nih. Jadi cukup yang dibasahi tangan, terus kemudian kita ini. Mau pakai kanebo misalnya. Gitu kan. Nah, Kanebo udah basah nih mengandung air gitu. itu. Lapis. Itu nggak cukup. Nggak boleh ya. Jadi air ini harus ngalir. Atau tangan yang nempel, Mm-mm. ada airnya gitu, Nah, kayak gitu. bedak gitu ya. Heeh. Kayak bedakan gitu Jadi ya. Nggak cukup ya. nggak cukup. Harus dialirkan airnya. Airnya itu harus mengalir. Lanjut 11. Ke-11 tahakkukul muqtadi jazmu pinyati palau tawadu asyakan. Jadi yang ke-11 syaratnya itu kita harus memastikan bahwa kita wudhu itu tadi niat. Oh, sudah ada niat. Di saat tadi Di hati berwudhu ya? itu kita itu memastikan bahwa tadi itu niat Berarti di hati kan? di hati, nggak kelihatan. Berarti kita sudah niat memang mau wudhu kan? Apa yang kita lakukan sudah diniati demikian ya. Itu. Harus ya. Jadi jangan gini nih ya. Contoh misalkan kita mau disuruh makan nih. Disuruh makan, terus kemudian cuci muka, cuci tangan, cuci kaki, kan kita habis misalkan nukang kek atau apa kek, Ya, habis kan sama tuh. kotor lah. Gitu. Kan sama ya. Sama. Nah, terus kemudian setelah beres, sambil jalan ke tempat makan, tadi padahal sekalian wudhu, udah dah diniatin wudhu, itu nggak bisa. Oh, berarti niat itu harusnya bersamaan atau harus bersamaan Itu. dengan pekerjaan tadi? Iya. Dari awal. Jadi dari awal. Berarti kan kalau misalkan mau diniatin wudhu, berarti ulangi Dimulainya lagi. pekerjaan wudhu itu harus memang dibarengi dengan niat. Iya, Gitu, istilahnya. itu.
Jadi enggak sekalian gitu, enggak gitu, enggak. Tadi aja gua anggap wudhu lah. Itu nggak boleh ya. Nggak boleh. Nggak boleh. Terus ke-12 ya. Kedua belas. Dawamun niyati hukman. Jadi secara hukum niatnya itu harus dawam, langgeng. Artinya dari awal tadi kata Bapak. Bertahap lah atau berturut-turut ya. Nah, terus pokoknya enggak apa namanya? Nggak putus lah ya. Enggak putus. Contoh misalkan gini ya. Emang ada gitu ya, yang putus, bisa jadi ada. Contoh misalkan ini. Contoh kita lagi wudhu nih. Kita lagi wudhu, niatnya juga udah ada tadi. Terus kemudian kita tadinya kan mau langsung sholat nih. Kemudian kita dipanggil makan. Ya udahlah, cuci tangan aja. Jadi kan berarti jadi terputus tuh. Niat berwudu, nanti aja lah wudu mah. Padahal tetap dicuci kan, kaki dicuci misalkan nih. Itu berarti keputus niat gitu. tadi. Tidak continue lah ya. Jadi dari awal sampai akhir Terhambat itu harus ada niat berwudu sampai beres itu. Sampai selesai itu Sampai ya. selesai. Sudah cukup jelas kali ya. Ke-13 sekarang. Ada mutaklikin niat. Jadi tidak mengkaitkan niat. Tidak mengkaitkan niat kama taqaddama fi surutin niat. Itu yang 14 kali ya. Keberapa sekarang? 13 dulu Ustaz. 13. Ya, ada mutaklik. Tidak mengkaitkan niat. Itu pembahasannya udah di halaman di sebelumnya, pembahasan sebelumnya. Jadi tidak mengkait-kaitkan niat. Contohnya gimana tadi? Maksudnya gimana biar pemirsa paham? Jadi tidak mengkaitkan niat itu, contoh kita berarti kembali ke tadi tuh ya, di 83. Mana itu? 83. Ke 83. Mana tadi itu, Nak? Keterangannya mana itu? Tadi yang halaman berapa, Ustaz? Yang ke-13 tadi halaman berapa? 97. 97. Sebagaimana yang sudah dijelaskan di syarat niat. Syarat-syarat niat. Mana tuh syarat-syarat niat? Nah, yanwi raf'al hadasi awil wudhu'a wa ithaharah. Mana contoh-contohnya ya? Katanya udah sana. Padahal di sini nggak dikasih contoh. Jadi niat raf'al hadasi, syaratnya ya, raf'al hadasi atau niat berwudu atau niat bersuci. Jadi mengkaitkan niat. Jadi maksudnya mungkin mengkaitkan niat ini gini. Jadi apa namanya, kita di saat berwudu nih. Jadi niat berwudunya, lihat niat wudunya kita itu dikaitkan pada sesuatu. Mengaitkan niat kita kepada niat yang lain lah ya. Niat yang lain. Bukan niat wudu pure. Gitu. Jadi contohnya misalkan wudunya ini dikaitkan yaitu ingin seger ingin ganteng. Gitu. Padahal saya udah ganteng. Oh, udah gitu. Saya nggak pernah niat ganteng. Kan udah Jadi ganteng. tidak apa tuh tadi? Tidak murni niat berwudu. Ada niat campuran berarti. Ada niat campuran. Berarti termasuk blasteran ini ya. Itu blasteran niatnya. Jadi jangan seperti itu. Pokoknya wudu aja. Jadi khusus niat ya wudu aja, jangan ada keinginan lain ya. Artian keinginan lain yang tidak berkaitan dengan ibadah barangkali ya. Ya. Ke 14-15 ya. Ini melangsung 14-15. Jadi ke 14-15 dukhulul waktu itu harus masuk waktu, wal mualat dan mualat itu terus menerus artinya berkesinambungan. Jadi dari jeda lah ya. Jedaknya itu di keterangan kitab lain itu jedaknya sampai yaitu kering.
Berarti kalau misalkan kondisi masih basah, berarti itu masih termasuk mualat. Mualah, masih mualah, ya. Masih bisa. Kalau Ya. misalkan masih basah. Masih basah. Jadi contoh misalkan kita lagi habis cuci tangan, terus kemudian ada apa gitu ya? Ngobrol dulu lah, ngobrol. Sedikit, padahal makruh kan ngobrol, cuma makruh ya. Boleh ngobrol sedikit gitu. Misalkan menjawab pertanyaan. Kelamaan, sampai kering. Terus kalau kering mah berarti nggak mualat. Kalau tetap masih basah, berarti tidak cukup syarat ya. Kalau kering ya, kalau masih basah berarti termasuk mualat. Dan terus kemudian dukhulul waktu, harus sudah masuk waktu sholat masuknya sini. Kalau untuk yang wajib tadi ya. Artinya kalau ini dipakai bagi sidaimil hadas, orang yang memang sering hadas. Sering hadas itu orang yang bekser. Oh, memang ada orang tertentu ya. Orang tertentu, enggak yang normal enggak. Oh, yang normal bebas-bebas aja. Bebas-bebas aja, misalkan 2 jam sebelum sholat juga enggak ya persoalan apa-apa. Ya. Gitu. Berarti kalau orang-orang yang sering encret-enceretan lah ya, encret-enceritan. Kalau encret di depan, kalau encret di belakang ya. Gitu. Encret. Encret gitu. Itu repot kalau encret. Itu kalau harus nunggu masuk waktu tadi. Ya. Karena memang tadi pengecualian untuk ada ya barangkali ada yang macam itu. Tapi bagi yang normal enggak sadar. Iya, kalau yang normal enggak apa-apa. Dari wudu subuh kita untuk wudu maghrib nggak apa-apa juga. Kalau misalkan masih itu kelewatannya. Itu ya. Mungkin cukup dulu saja. Boleh. Nanti kita lanjut. Kita lanjut ke yang lain. Next yang lain apa? Itu rahasia. Nanti kita ke video selanjutnya. Untuk ini cukup untuk syarat-syarat wudu dulu. Yang 15 tadi poin. Mudah-mudahan pencerahan untuk malam ini kita semua sudah mengetahui. Kita semua sama-sama mendengar tadi penjelasan dari Ustadz Jahan Aliansyah. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin. Nah, demikian. Barangkali yang menutup siapa Ustadznya? Ya, tutup. Kembalikan. Kang Mus saja. Oke. Ya tutup. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.